Sejumlah kelompok masyarakat di Amerika serukan boikot tonton Olimpiade Beijing 2022. Pembukaan ajang olahraga di Cina yang dikenal dengan Olimpiade Beijing 2022 berlangsung pada Jumat 4 Februari 2022. Sejumlah protes pun dilayangkan terkait momen tersebut. Mengutip VOA Indonesia, Jumat 4 Februari, satu koalisi kelompok masyarakat termasuk warga dari Hong Kong, Tibet, dan Uighur pada Kamis 3 Februari melangsungkan aksi demonstrasi memprotes pembukaan Olimpiade musim dingin di Beijing, Cina. Aksi bertempat di Golden Gate Bridge, San Francisco. Ini juga menyerukan warga untuk tidak menonton pertandingan yang dilombakan. Lobsang Kodon dari San Francisco Regional Tibetan Youth Congress mengatakan kepada Associated Press, karena kita tidak dapat benar-benar melakukan banyak hal, saya menyerukan kepada semua orang untuk tidak menonton pertandingan Olimpiade. Ditambahkan, sedikitnya 13 organisasi HAM ikut berpartisipasi dalam demonstrasi terkait Olimpiade musim dingin itu. Sebagian besar berasal dari komunitas yang selama ini ditekan oleh pemerintah Cina, antara lain warga dari Hong Kong, Uighur, dan Mongolia. Meski diboikot, Olimpiade Beijing tetap berlangsung. Sejumlah demonstrasi berlangsung di San Francisco menentang penyelenggaraan Olimpiade di Beijing, meskipun sebagian negara mengatakan tidak akan mengirim diplomat mereka ke Olimpiade. Kompetisi ini tetap berlangsung. Seorang demonstran lainnya, Lobsang Dorji, mengatakan sejak Olimpiade tahun 2008, Cina berjanji akan membuka diri bagi hak asasi manusia di Tibet. Tetapi hingga kini, situasinya masih tetap sama, bahkan lebih buruk. Para demonstran juga menyerukan kepada atlet yang bertarung untuk menolak medali yang diberikan. Mereka menyebut medali itu berlumuran darah. Muslim Uighur di Turki serukan boikot Olimpiade Beijing. Puluhan orang dari kelompok etnis Muslim Uighur Cina melakukan protes di Istanbul Minggu 23 Januari. Mereka menyerukan boikot Olimpiade musim dingin bulan depan di Beijing atas perlakuan Cina terhadap minoritas. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung Komite Olimpiade Turki di kota itu, mengibarkan bendera biru putih Gerakan Kemerdekaan Turkistan Timur, sebuah kelompok yang menurut Beijing mengancam stabilitas wilayah barat jauh Xinjiang. Cina hentikan genosida, Cina tutup camp, teriak para demonstran. Beberapa memegang spanduk bertuliskan hentikan Olimpiade genosida. Dikutip dari Reuters Senin 24 Januari, pihak berwenang Cina telah dituduh memfasilitasi kerja paksa dengan menahan sekitar 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di camp sejak 2016. Cina awalnya membantah camp itu ada, tetapi sejak itu mengatakan bahwa itu adalah pusat kejuruan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. Itu menyangkal semua tuduhan pelecehan. Cina tidak memiliki hak untuk menjadi tuan rumah Olimpiade sambil melakukan semua penyiksaan, kekejaman, dan genosida terhadap orang Uighur, kata Munever Ozuighur, seorang ibu rumah tangga. Dia mengatakan memiliki kerabat di camp di Cina. Olimpiade Beijing dimulai pada 4 Februari. Amerika Serikat dan banyak sekutunya termasuk Inggris, Kanada, Australia, Jepang, dan Denmark mengatakan mereka tidak akan mengirim delegasi diplomatik resmi ke Olimpiade sebagai protes atas catatan hak asasi Cina. Sekitar 50.000 orang Uighur, di mana orang Turki berbagai hubungan etnis, agama, dan bahasa, diyakini tinggal di Turki. Mereka merupakan diaspora Uighur terbesar di luar Asia Tenggara. Bulan lalu, 19 warga Uighur mengajukan tuntutan pidana dengan jaksa Turki terhadap pejabat Cina. Mereka menuding pejabat Cina melakukan genosida, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Uighur
Uighur yang tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan Ankara ke Cina. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan bulan ini bahwa dia menyampaikan pandangan harapan dan kepekaan Turki atas Uighur kepada mitranya dari Cina selama pembicaraan di Beijing. Pakar PBB dan kelompok hak asasi manusia memperkirakan lebih dari 1 juta orang, terutama dari Uighur dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di kamp di Xinjiang. Dunia, negara-negara Turki dan negara-negara Islam perlu bangun. Cina melakukan genosida sekarang, kata pengunjuk rasa Abdurrahman Taimas. Mereka menipu orang, kami ingin Olimpiade ini diboikot sesegera mungkin, katanya. Olimpiade Cina sepi pengunjung, giliran Jepang kini boikot diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing, Cina. Jepang tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin pada Februari mendatang di Beijing, sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam ketegangan dengan Cina. Keputusan itu menyusul boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Olimpiade musim dingin, merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia Cina terhadap Muslim Uighur, meskipun Jepang telah menghindari secara eksplisit menyebut langkahnya seperti itu. Jepang sebagai mitra Amerika Serikat juga memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan Cina. Tokyo tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin 2022, tetapi sebaliknya akan mengirim beberapa pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan Olimpiade, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam jumpa pers seperti dilansir dari Reuters. Pejabat ini termasuk Seiko Hashimoto, Ketua Panitia Penyelenggara Tokyo 2020, serta Ketua Panitia Olimpiade dan juga Paralimpiade domestik. Jepang percaya bahwa penting bagi Cina untuk memastikan kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga supremasi hukum yang merupakan nilai universal masyarakat internasional, kata Matsuno. Jepang menangani masalah seperti itu dengan Cina secara langsung di berbagai tingkatan, tambahnya. Dengan mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo tahun ini menunjukkan Olimpiade dan Paralimpiade adalah perayaan perdamaian dan juga olahraga yang memberi keberanian kepada dunia. Pemerintah Jepang memutuskan tanggapannya terhadap Olimpiade musim dingin Beijing dengan mempertimbangkan poin-poin itu dan memutuskannya sendiri, terangnya. Matsuno menegaskan absennya pejabat Jepang tidak dianggap sebagai istilah khusus apapun yang menunjukkan bahwa pemerintah Jepang tidak menyebut langkah itu sebagai hal yang tidak wajar. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan kepada konferensi pers reguler bahwa Cina menyambut para pejabat Olimpiade dan atlet yang akan datang dari seluruh negeri.